Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstal dan mengkonfigur software PNetLab. Oke, bagi Anda yang belum tahu, software PNetLab ini software yang sangat bagus sekali untuk melakukan simulasi perangkat jaringan komputer berbagai merek, mulai dari Cisco, MikroTik, bahkan sampai Fortinet Firewall. Kalau Anda pernah pakai software IfNG seperti di video saya sebelumnya, ini mirip dengan IfNG, bahkan ini sebenarnya sepertinya apa ya? Cloning gitu, cloning dari IfNG tapi dengan beberapa fitur tambahan, jadi rasanya seperti IfNG edisi profesional yang berbayar. Contohnya gini, kalau di IfNG Community Edition yang gratisan itu kita nggak bisa melakukan hot plug atau cabut colok kabel saat perangkatnya dalam keadaan menyala. Jadi kita harus shutdown perangkatnya dulu baru kita bisa cabut colok kabel. Tapi kalau Anda mau hot plug di IfNG, Anda harus gunakan yang edisi profesional dan itu berbayar. Tapi kalau di Pnet, beberapa fitur berbayar dari IfNG itu sudah dibuka dan digratiskan. Jadi saya pribadi lebih senang Pnet. Kalau saya pribadi ya. Oke, lanjut. Kita akan download, install dan konfigur software PNetLab. Sebelumnya kita diwajibkan untuk mendownload beberapa software dulu. Yakni di sini saya pakai 7-Zip. Ini software untuk mengekstrak dan mengkompres file seperti WinZip atau WinRAR, tapi saya pakai 7-Zip karena gratisan. Kemudian Anda harus download software FTP untuk operasi FTP. Saya pakai WinSCP, Anda silakan pakai FileZilla atau yang lainnya. Kemudian Anda harus mendownload wajib VMware Workstation Pro, dan ini sudah gratis. Kemudian Anda harus mendownload IfNG Windows Client Side. Ini opsional, tapi kalau saya sangat sarankan download dan install IfNG Windows Client Side ini untuk supaya kita bisa membuka terminal perangkat lewat PATI atau VNC. Kemudian dan pastinya kita harus download software Pnet 4210. Oke, 7-Zip. Anda silakan download di 7zip.org, di web resminya 7zip.org, download dan install. Kemudian WinSCP, Anda silakan kunjungi web resminya winscp.net. Silakan klik download di sini kemudian install. Kemudian VMware Workstation Pro. Untuk VMware Workstation Pro, Anda bisa download di web resminya di broadcom.com, support.broadcom.com. Cuman untuk mendownload dari Broadcom Anda diwajibkan login terlebih dulu. Anda harus membuat akun kalau belum punya di Broadcom, gratis bikin akun baru Anda bisa download di sini. Tapi kalau Anda nggak mau download dari Broadcom, bisa lewat, kita bisa kunjungi web techpowerup.com. Di sini Anda bisa search software VMware di TechPowerUp. Nah, ini VMware Workstation Pro. Anda silakan download, kemudian install. Kemudian Anda bisa mendownload IfNG Windows Client Side dari web resminya IfNG. ifng.net, kemudian download, kemudian klik Windows Client Side di sini. Oke, kemudian di Windows Client Side 3.0 di sini ada download linknya di bawah, klik saja IfNG Win Client Pack. Tapi saya nggak akan download dan install karena ini sudah saya lakukan. Oke. Untuk 4 software ini 1, 2, 3, 4, saya harap Anda bisa melakukan download dan install secara mandiri. Gampang, tinggal download, install, next, selesai. Ya, saya harap Anda sudah biasa mendownload dan menginstal software di PC Anda sendiri atau di laptop Anda sendiri. Oke, terakhir yang paling penting kita download software Pnet 4210. Kita bisa download dari pnet.com, pnetlab.com. Oke, kemudian ada klik di sini ada tombol download now, diklik saja. Kemudian ini enggak jalan.
Oke, download now. Oke. Oke, kita scroll ke bawah. Di sini ada link downloadnya, ada 3 link, pilih salah satunya aja dari Google Drive. Kemudian klik download di Google Drive-nya, kemudian download anyway. Saya sudah download, jadi saya nggak perlu download lagi. Oke, di sini saya sudah download. Nah, ini pinet4210.ova. Untuk menjalankannya kita membutuhkan VMware. Oke, asumsinya di sini 7-zip, WinSCP, VMware Workstation Pro, dan ifng Windows Client Side sudah terinstall. Sekarang kita mulai install pinetnya. Untuk menginstalnya kita jalankan VMware Workstation Pro. Oke, kemudian di sini kita klik File, terus klik Open. Kemudian pilih file yang sudah kita download tadi, yang pinet4210.ova. Ini saya taruh di drive D folder ifng. Anda silakan taruh di folder manapun. Saya sebelumnya install ifng, jadi taruh di folder yang gampang aja, ifng. Oke, pilih pinet4210, klik Open. Oke, di sini kita kasih nama virtual machine-nya. Saya kasih nama Pinet Lab. Kemudian dia akan otomatis menaruh virtual machine-nya itu di drive E VMware Pinet Lab. Ini di settingan saya ya. Kalau settingan Anda mungkin beda, silahkan pilih sendiri deh lokasinya di mana Anda mau nyimpan. Oke, kemudian klik import. Kita tunggu proses importnya selesai. Oke, proses importnya sudah selesai. Di sini ada menu Pinet Lab, menu tab di sini Pinet Lab. Oke, sebelum kita nyalakan, kita pilih dulu Edit Virtual Machine Setting untuk memastikan settingnya sudah sesuai atau belum. Oke, memori. Untuk RAM-nya saya sarankan setengah dari RAM komputer Anda sendiri. Saya punya RAM 32 GB, saya bisa alokasikan 8 atau 12 atau 16. Ya, saya taruh setengahnya aja deh, 16. Karena saya punya RAM 32 GB. Anda silakan sesuaikan kebutuhan, jangan terlalu kecil ya. Optimalnya sih 8. Oke, kemudian prosesor. Karena saya punya prosesor yang core-nya ada 6, number of prosesornya set 4 aja, nggak apa-apa. Kemudian number of cores per prosesor 1. Jadi total prosesor core-nya 4. Oke, kemudian yang paling penting dicentang virtualized Intel VTX EPT or AMD V. Yang ini dicentang sini ya. Kemudian harddisknya biarkan saja 100 GB. Kemudian network adapternya, network adapter yang pertama, settingnya NAT. Di sini pastikan connect at power on-nya dicentang, kemudian pilih NAT di sini. Oke, kemudian network adapter 2-nya dia terpilih yang bridge automatic, pastikan connect at power on-nya juga dicentang, lalu pilih bridge di sini. Kemudian untuk display biarkan saja default, kemudian klik OK. Oke, sekarang kita power on this virtual machine. Kita jalankan virtual machine-nya yang Pinet Lab. Oke, sedang proses booting. Ya, ini virtual machine Pinet Lab ini. Oke, sekarang untuk login kita gunakan password defaultnya, default login username-nya root dan passwordnya Pinet. Ini cuman ketutup sama pesan your service is working normally ini. Oke, klik saja di sini, kemudian ketik root. Nah, ini kalau nggak bisa diketik, klik lagi sampai bisa. Root, enter, passwordnya Pinet, enter. Oke, untuk root passwordnya ketik saja langsung Pinet, PNET, enter. Cuman nggak kelihatan di situ, nggak apa-apa, dia sebenarnya ada passwordnya, cuman nggak kelihatan. Kemudian ketik ulang passwordnya Pinet, enter. DNS domain name-nya kosongkan saja, nggak apa-apa, klik OK. Kemudian setting IP-nya DHCP, klik pilih OK.
NTP server kosongkan saja, pilih OK, kemudian proxy servernya direct connection, pilih OK. Oke, kita tunggu dia sedang restart dan konfigur ulang virtual machine-nya. Oke, di sini kita bisa langsung login atau bisa langsung jalankan virtual machine-nya. Kalau mau login, kita gunakan username-nya root, kemudian password-nya pinet. Oke, sekarang kita lihat di sini. Perhatikan IP-nya di sini adalah 192.168.42.128. Ini IP yang akan kita akses lewat web browser untuk menjalankan Pinet Lab ini, sama seperti ifng. Oke, untuk menjalankan virtual machine ini sangat disarankan kita menggunakan web browser Mozilla Firefox, karena Mozilla Firefox ini yang paling stabil dan sudah teruji dapat berjalan dengan optimal untuk menjalankan Pinet Lab maupun ifng. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe di channel saya kalau berkenan. Oke, IP-nya 192.168.42.128 ya, yang ini. 192.168.42.128. Enter. Oke, sekarang kita klik antara dua pilihan ini untuk loginnya. Ada online mode dan offline mode. Anda boleh pilih offline mode kalau Anda belum punya akun di Pinet Lab, tapi sangat disarankan menggunakan online mode, karena dengan online mode kita bisa login ke webnya Pinet Lab, lalu bisa mendownload beberapa lab-lab gratis untuk latihan jaringan komputer. Oke, saya pilih online mode di sini. Kalau Anda mau pilih offline juga nggak apa-apa, tinggal klik aja login by offline account. Kalau Anda belum punya akun di Pinet Lab, Anda bisa sign up dulu di sini. Bisa pilih sign up, lalu diminta register. Di sini bikin akun di Pinet Lab gratis, nggak dipungut biaya sama sekali. Anda masukkan username, bikin username, kemudian masukin email, kemudian bikin password loginnya. Dan jangan lupa masukkan CAPTCHA. Oke, karena saya sudah punya, saya tinggal login saja pakai username yang saya sudah punya. Oke, kemudian passwordnya. Untuk konsolnya pilih saja yang konsol, jangan HTML. Kemudian CAPTCHA-nya jangan lupa dimasukkan. Kemudian klik login. Oke, kalau ada pertanyaan tentang autentikasi seperti ini, klik saja continue. Oke, sip. Sekarang saya sudah bisa login ke Pinet Lab. Di sini adalah tampilan utamanya di menu main. Kemudian kalau kita lihat running lab, di sini ada lab yang pernah kita buat akan disimpan di sini. Kemudian account, ya di sini ada menu account, ada menu sistem, sistem status. Nah, ini yang berjalan ini virtual machine kita statusnya gimana, ada berapa core yang kepake, CPU yang terpakai, RAM-nya berapa, swap-nya berapa, disk-nya berapa. Kemudian kita bisa download lab. Nah, kita bisa download lab kalau kita menggunakan online account. Di sini ada banyak lab yang bisa kita download di sini. Oke, kemudian ada menu device. Nah, kita bisa download device yang disediakan oleh Pinet Lab. Oke, di sini kita kembali ke menu main dulu. Untuk contoh penggunaannya mirip dengan ifng kalau Anda pernah biasa pakai. Tapi kalau Anda belum pernah pakai ifng maupun Pinet Lab, oke, di sini saya contohkan. Kita bisa buat sebuah lab baru di sini. Pilih saja yang ini, add new lab. Nama labnya misalnya testing. Kemudian versionnya berapa, descriptionnya apa, terus yang biasa akses ini siapa, ya silahkan diutak-atik di sini. Kemudian pilih add. Oke, ini adalah tampilan utama dari chart lab
jaringan yang telah kita barusan buat. Kemudian ini gambarnya, kita klik kanan, pilih delete saja. Oke, di sebelah kiri kalau kita sorot pakai mouse di sini, nah ini ada menu. Kita bisa refresh topologi, lock lab, close lab. Kalau kita close ya ketutup lagi. Kalau kita mau buka lagi, pilih aja nih. Terus pilih open. Nah, di sini kita bisa tambahkan node dengan melakukan klik kanan dan pilih node. Ini perangkat atau device network apa yang mau kita tambahkan. Di sini belum ada, baru virtual PC sama Docker I/O. Untuk menambahkan perangkat seperti switch dan router, saya contohkan dulu. Oke, kita close dulu labnya. Untuk menambahkannya, kita coba download switch dan router. Oke, untuk mendapatkan switch dan router, saya contohkan di sini. Kita masuk ke github.com. Ada user GitHub namanya Hekdepa Vankumar. Hekdepa Vankumar. Enter, kita search. Salah ketik kayaknya. Hekdepa Vankumar. Enter. Oke, nah ini Hekdepa Vankumar, ini salah satu user GitHub. Dia mengupload Cisco image untuk GNS3 dan ifng. Nah, ini pilih saja yang ini nih, Hekdepa Vankumar /Cisco images. Oke, di sini dia punya banyak image untuk switch Cisco, router Cisco, kemudian Cisco image untuk ifng. Ya banyak di sini, ada Aruba juga ada. Oke, kita download yang VIOS, VIOS. Kita search aja VIOS. Nah, ini dia nih, Cisco VIOS, Cisco Virtual IOS. Di sini saya sarankan download yang ini, yang nomor 5 dan nomor 8. Di sini saya contohkan, saya akan download nomor 5 dan nomor 8. Nomor 5 ini adalah switch dan nomor 8 adalah router. Untuk switchnya ya ini ini yang terbaru dia upload, yang terakhir dia upload, dan routernya ini terakhir dia upload yang edisi 2020, masih bisa kita gunakan untuk lab. Kalau mau download ya klik download here masing-masing. Kebetulan saya sudah download. Nah ini yang ini switchnya, yang ini routernya. Ini sudah kebetulan sudah saya download. Sekarang kita ekstrak dulu dengan cara mengklik kanan 7-zip, kemudian extract here. Oke, nah dia akan mengekstrak sebuah file yang ekstensinya tar. Tadinya kan tgz nih. Nah, ini dua file ini kan akhirannya tgz gitu. Nah, ini diekstrak saja pakai 7-zip. Nah, dia jadi file tar. Nah, tarnya kita ekstrak lagi. Klik kanan 7-zip, extract here. Maka dia akan buat sebuah folder namanya VIOS Advanced Enterprise 9 bla 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 ini. Nah, ini isinya file virtua.qcow2. Oke, ini biarin aja, jangan ubah-ubah nama folder dan filenya ini, biarkan, nggak usah diutak-atik. Ini untuk switchnya. Untuk routernya yang ini, yang belakangnya tgz ini, kita klik kanan 7-zip, kemudian extract here. Nah, dia akan jadi sebuah file yang belakangnya tar ini filenya. Klik kanan 7-zip, extract here lagi. Nah, dia akan buat sebuah folder yang namanya sama, tapi isinya ada file virtua.qcow2. Oke, dua file ini akan kita tambahkan ke Peanut Lab. Caranya, untuk memasukkannya kita gunakan WinSCP yang sudah kita download dan install. Ini untuk operasi FTP atau transfer file. Oke, saat menjalankan kita diminta hostname untuk transfernya ke server mana. Untuk servernya, karena ini Peanut, kita mau masukin ke Peanut Lab, kita masukkan IP Peanut Lab-nya ini. Klik kanan, copy. Oke, kemudian paste di sini. Username-nya root, password-nya Peanut, PNET. Kemudian login. Oke, kalau ada pertanyaan seperti ini, ada warning seperti ini, nggak apa-apa, klik saja update.
Oke, di sebelah kiri sekarang gini, di sebelah kiri ini adalah source-nya, folder yang mau kita pindahkan, kita masukkan ke Peanut Lab. Di sebelah kanan adalah Peanut Lab-nya. Ini ada di root, di folder root, kita naik ke sebelumnya. Nah, ini root directory-nya nih di sini. Untuk memasukkan dua folder ini ke sini, nah kita masuk ke folder OPT, kemudian Unit Lab, kemudian add-on, kemudian masuk ke folder QEMU sini, QEMU ini. Oke, nah dua file ini kita masukkan satu persatu atau dua folder ini kita masukkan satu persatu atau sekaligus boleh. Ini yang switch-nya dulu, kemudian yang routernya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita kembali ke Peanut Lab. Apabila kita baru menambahkan image baru atau device image baru, entah itu switch, router, atau apapun, jangan lupa kita update. Kita masuk ke menu System, kemudian System Setting, dan pilih Fix Permission. Oke, Fix Permission successfully. Klik OK. Sekarang kita kembali ke main. Oke, kita jalankan lab yang tadi kita jalankan, yang kita sempat buat, yang testing, kita open. Nah, sekarang kita tambahkan device. Klik kanan, pilih node. Nah, di sini ada Cisco VIOS router dan switch yang tadi sudah kita masukkan. Kita coba masukkan switch dulu. Cisco VIOS switch. Name-nya kita biarkan saja seperti ini, description biarkan, ikonnya bisa kita ganti yang sesuai kebutuhan. Saya pakai defaultnya aja. Di sini kita bisa setting CPU limitnya, mau kasih CPU limit atau enggak, CPU-nya berapa, RAM-nya berapa, ya. Primary console-nya apa, telnet, ya oke. Kemudian klik save aja. Oke, di sini ada sebuah switch. Kita tambahkan router juga. Klik kanan, node Cisco router. Oke, di sini mau gambarnya apa, logonya atau ikonnya apa, silakan Anda sesuaikan kebutuhan, kemudian klik save. Oke, di sini ada switch, ada router. Kita bisa sambungkan kabel dari switch ke router. Klik save, misalnya dari gigabit 0/0 di switch ke gigabit 0/0 di router. Oke, kita bisa tambahkan perangkat non Cisco. Misalnya kebetulan saya punya Fortinet FortiGate nih, firewall. Kita masukkan ke Peanut Lab menggunakan WinSCP ini. Nah, ini si Fortinet FortiGate ini kalau dibuka isinya ya file seperti ini. Kita masukkan foldernya langsung ke lokasi yang sama di OPT Unit Lab Add-on QEMU. Pindahkan. Oke, selain itu kita bisa tambahkan komputer client. Kebetulan saya punya komputer klien Debian yang sudah pernah saya download. Jadi kita bisa mensimulasikan sebuah PC yang berbasis Linux di Peanut Lab ini. Untuk mendownloadnya kita bisa ke webnya si ifng.net, kemudian ke menu documentation, kemudian pilih how to create images, kemudian scroll ke bawah cari Linux images. Nah, di sini kita bisa langsung download Linux image yang sudah dirancang untuk ifng tapi bisa berfungsi di Peanut Lab. Klik saja di sini, maka kita akan dibawa ke web mega.nz. Ini tempat naruh file di cloud. Oke, di sini saya contohkan pakai Linux Debian 10 ini yang saya paling suka nih di sini. Linux Debian 10. Klik kanan untuk mendownloadnya, klik kanan download. Kemudian pilih standar download. Cuman saya nggak akan download karena saya sudah punya filenya. Nah ini Linux Debian yang extensionnya targz ini. Untuk ekstraknya sama seperti tadi, klik kanan 7-zip, kemudian extract here. Ini filenya besar ya, 1,28 GB. Oke, kemudian dia akan
menghasilkan file yang belakangnya tar ini, Linux Debian 10 tar, klik kanan lagi, 7-zip dan extract here lagi. Oh, cuma kebetulan saya sudah punya, ya udah kita ekstrak lagi aja. Kebetulan sudah pernah diekstrak di sini. Nah, ini ada folder Linux Debian 10, dalamnya ya ini file vir.toa.qcow2. Oke, ini yang akan kita masukkan ke Peanut Lab juga lewat WinSCP. Untuk lokasinya sama, Linux Debian 10 ini kita drag and drop aja langsung ke opt unit lab addons QEMU, biarkan dia proses transfernya selesai, tunggu sampai selesai. Kita bisa masukkan beberapa image lagi di sini, seperti ada Android, ada Linux Metasploit, ada Ubuntu. Silakan Anda lihat di sini. Bahkan cara membuatnya juga sudah diberikan panduannya di sini. Oke, sudah dipindah. Sekarang kita minimize, kita kembali ke Firefox. Kita harus fix permission lagi. Kita masuk ke menu, kita close labnya dulu. Kemudian di bagian system setting, kemudian jangan lupa klik fix permission karena kita tadi baru mau nambahkan FortiGate dan Debian. Oke. Kemudian kita kembali ke menu running lab. Nah, ini kita ada lab testing tadi kita buat, kemudian join lab session di sini. Oke, sekarang kita klik kanan, tambahkan node. Nah, di sini ada Linux dan Fortinet yang tadi kita sudah tambahkan. Kita tambahkan Fortinet di sini. Kemudian klik save aja defaultnya. Oke, taruh di sini. Kemudian kita hubungkan ke router. Klik save. Nah, tadi kita bisa tambahkan ya. Kita bisa pindah mau port berapa sebenarnya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi sebuah node yakni Linuxnya yang image Debian 10. Ini biarkan aja CPU-nya 2, RAM-nya 4 GB, nggak apa-apa, biarkan saja. Primary console VNC, oke, kemudian save. Sekarang Linuxnya kabelnya kita hubungkan ke switch. Oke, di switch mau di konektor berapa ya, ini aja deh, 1/3 ini. Oke, save. Oke, sip. Sekarang kita coba jalankan alatnya semua. Oke, kita bisa pilih di menu setup node-nya, mau start all nodes, silahkan kita start aja semuanya. Oke, kalau dia sudah berwarna biru seperti ini berarti sudah nyala semua seperti status message di sini. Oke. Sekarang kita ke switch-nya dulu deh. Switch-nya kita klik saja, kemudian ditanya allow this site to open the telnet dengan PATI. Oh ya, open link saja. Oke, sekarang kita lihat kita sudah bisa buka switch-nya lewat lewat telnet menggunakan PATI karena tadi kita sudah menginstal ifng Windows Client Side. Oke, ini biarin lagi loading. Sekarang kita buka juga routernya, open link, enter aja kalau sepertinya hang. Kemudian Fortinetnya juga kita open link juga. Oke, FortiGate. Kalau Anda pernah pakai FortiGate, kerja pakai FortiGate nggak akan asing ya. Dia mirip sama router Cisco. Loginnya defaultnya admin, username-nya, kemudian passwordnya kosongin aja. Maka kita akan diwajibkan untuk membuat password baru ya. Confirm new password. Oke, nah dengan masukin tanda tanya ya kita bisa lihat menunya di sini. Kita bisa mengoperasikan device FortiGate. Kemudian switch-nya. Nah, ini switch-nya nih. Oke, nah kita bisa login ke switch-nya. Kita gunakan menu enable. Kalau Anda sudah biasa pakai Cisco, nggak asing sama beberapa komennya ya. Misalnya show VLAN.
Oke, nah kita bisa mengoperasikan switch ini dengan mengetik show VLAN, akan tampil menu VLAN-nya di switch Cisco ini. Kemudian routernya juga, kita masuk ke routernya. Nah, ditanya kan biasa seperti awalnya kalau Anda biasa pakai router Cisco, mau initial configuration dialog, pilih aja no. Nah, oke. Cuman loadingnya kadang agak lama kalau router ya, jadi disarankan Anda punya spesifikasi komputer yang mumpuni lah. Minimal mungkin i5 atau Ryzen 5 yang RAM-nya minimal ya 8 atau 16, bagusnya 16 lah, 16 GB. Dan free space ya at least 100 GB-an. Oke, di sini lagi loading routernya. Switch-nya udah. Nah, kita bisa save konfigurasi. Untuk menge-save konfigurasi, kita masuk ke menu di sebelah kiri ini, kemudian di bagian startup config. Nah, ini pastikan semuanya dalam keadaan on, di-onin semua, harus di-onin supaya konfigurasinya bisa kita save dan kita export. Contoh di sini switch ini. Kita coba ganti hostname-nya nih. Conti hostname sw-01. Oke, kemudian copy run start. Oke. Kemudian begitu juga yang routernya. Oke. Kita masuk ke enable mode dulu, kemudian configure terminal, kita ganti hostname-nya R01 misalnya. Kemudian salah, copy run start. Oke, kita save dulu config-nya ke routernya. Untuk Fortinet-nya saya matikan dulu. Oke, sekarang kita ke Linux-nya. Karena udah nyala, kita klik kiri, open link. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, don't ask anymore, contreng aja don't ask anymore. Terus, do you trust it and connect without authentication? Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita coba login ke Debian-nya. Di Debian-nya ini, untuk username-nya root. Kita lihat kepanduannya di ifng, tempat kita download tadi. Username-nya root, passwordnya test123, T-nya besar ya. Kita gunakan password test123. 123, enter. Nah, kita bisa login ke sini. Use default config aja kalau ditanya seperti ini. Oke, di sini seperti halnya kita menggunakan PC, di sini basisnya Linux yang kebetulan sudah terhubung ke switch, kita bisa kasih IP atau kita set DHCP di switchnya supaya dapat IP langsung, bisa aja. Contohnya kita ke switchnya, nah ini. Oke, misalnya IP at show IP interface brief. Ya, ini belum ada IP-nya ya. Oke lah, saya cuma contohin aja caranya ya. Anda silakan config sendiri. Oke, sekarang untuk menyimpan konfigurasi, ini saya tutup dulu terminalnya di sini. Apabila Anda sudah selesai, jangan lupa setelah Anda melakukan save konfigurasi dengan melakukan copy run start pada perangkat Cisco switch atau router, jangan lupa kita export config-nya. Kita klik di bagian startup config. Oh, ini sudah pastikan sudah hijau ya di sini semuanya. Kemudian klik setup nodes, kemudian export all configs, export all CFG sini. Klik saja. Untuk Fortinet exportnya nggak disupport, jadi nggak apa-apa, diabaikan saja. Yang disupport itu Cisco device seperti switch dan routernya. Nah, switch config exported, FIOS config exported. Nah, ini si FIOS ini router, saya lupa ganti namanya tadi. Oke, Linux-nya nggak ke save. Oke, kalau misalnya kita sudah selesai ya melakukan operasi
Ya, selesai dengan lab, ya, misalnya kita log out dulu, kita ini buang contrengnya, shutdown. Kalau kita sudah selesai kerja dengan lab kita, umpamanya, jangan lupa kita matikan semua perangkatnya di sini, pilih semua atau pilih pilih di menu di sini, kemudian setup nodes, kita stop all nodes. Nah ini stop all nodes, udah selesai ya, kita stop. Oke, kalau sudah jangan lupa kita close labnya. Nah nih setelah di close, nah kita bisa buka lagi atau kita mau lihat running labs, lab-lab lain yang sudah pernah kita save di sini. Nah kita lihat di sini lab yang pernah kita save di sini, yang pernah kita buat. Dia mengkonsumsi berapa CPU, berapa RAM, dan berapa hard disknya. Makin banyak node-nya ya makin besar tentunya. Oleh karenanya biar nggak terlalu makan hard disk ya kadang kita destroy aja di sini. Kita destroy lab session. Cuma ada peringatan kalau di web semua ya hilang semua config-nya. Makanya harus kita export dulu. Karena tadi kita sudah export nggak apa-apa kita destroy aja. Oke, kita buka lagi testingnya, open. Oke, sekarang kita startup config lagi. Oke, setup nodes, kemudian start all nodes lagi. Kita nyalakan lagi semua. Kita lihat config-nya tadi udah kita export, nyimpen nggak apa. Oke, kita buka switch-nya. Dia lagi loading, biarkan. Kadang harus di enter-enter. Biar dia jalan, jadi seakan-akan ngehang dia. Oke, kita tunggu aja dulu. Kadang agak lama dia. Oke ya, tadi kita sudah save ya dengan hostname-nya sw-01. Ternyata dia nyimpan. Sekalipun kita destroy, dia akan load karena dia akan load ulang konfigurasinya karena sudah kita ekspor. Jadi sebelum Anda menutup lab, pastikan perangkatnya dalam keadaan nyala. Kemudian di bagian start, di bagian setup nodes, jangan lupa export all config ya sebelum Anda mendestroy lab. Oke, di sini saya tutup dulu. Misalnya labnya udah selesai kita utak-atik, kita jangan lupa stop all nodes. Kalau sudah, kemudian kita close labnya. Oke, sudah. Oke, kalau udah selesai ya tinggal kita log out aja dari labnya. Oke, selesai. Kemudian kita tutup web browsernya. Kemudian tutup ininya si WinSCP. Oke, kemudian kalau sudah selesai jangan lupa kita shutdown. Untuk melakukan shutdown, seperti kalau Anda sudah biasa pakai Linux, gunakan perintah shutdown. Wah, ini kadang suka nggak bisa. Nah, ini shutdown -h now. Enter. Oke, selesai. Oke, Anda bisa tambahkan perangkat-perangkat lain di Pinet Lab-nya. Silakan Anda eksperimen mana yang cocok bagi Anda di lokasi download ini di GitHub Hekde Pavan Kumar. Ini ada beberapa switch Cisco yang kira-kira bisa digunakan. Tapi disarankan ya, nggak semuanya bisa dipakai sih, yang penting-penting aja. Baik itu switch, router, maupun perangkat-perangkat firewall, maupun desktop PC. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah praktek bagaimana cara mendownload, menginstal, dan mengkonfigur software Pinet Lab. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan
Wassalamualaikum.